seminggu sekali, ya, kajian tafsir seminggu sekali, dan insya Allah mungkin hari Ahad Judi ya. Iya. Ya, nanti yang akan membedahnya adalah ustadz-ustadz yang memang berkompeten di ilmu tafsir. Ya, ada yang dari lulusan SIR, juga lulusan lulusan Yaman, Bapak Ibu ya. Ustadz yang biasa ngisi di Bandung. Nanti mungkin setiap minggunya dengan tema yang berbeda ya. Ada tema tentang masalah akidah, keluarga, juga masalah sirah dan lain sebagainya, tapi memang basisnya adalah kajian tafsir. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menyiapkan dan meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama di Rumah Tafsir Indonesia ini, insya Allah. Insya Allah ikutan. Ya. Dan nanti mudah-mudahan Ustaz Agus itu sebelum kajian, mungkin ke depan ada sedikit tahsin ya yang akan disampaikan oleh Ustaz Agus Hasanuddin. Sebelum memulai ke kajian tafsir, nanti akan dimulai dulu dengan tahsin saat Judi ya. Iya, Ustaz. Ke depan insya Allah. Dan nanti akan dipandu oleh Ustaz Agus Salim Hasanuddin. Ustaz Agus masih ada ya? Ustaz Agus. Ada, Ustaz. Masih ada. Ustaz Agus ini lagi di Garut, tapi demi kajian kita, Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah bisa menyempatkan waktu ya, insya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, biar kita bisa fokus ya dengan kajian dan terus berjalan saat Judi ya. Ya. Kalau ada yang mau berinfak, berikan infak terbaik untuk keberlangsungan dakwah di Rumah Tafsir Indonesia ini, mangga silahkan. Biar kita bisa mengadakan banyak kajian-kajian tafsir, karena tafsir ini nanti sangat luas sekali, bisa menyentuh berbagai aspek ya. Bisa aspek ibadah, bisa aspek rumah tangga, aspek akhlak, aspek sirah, dan lain sebagainya. Mangga Ustadz Juhdi, mungkin kita mulai ya. Bismillah. Baik Ustadz. Ya. Kita mulai ya Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang telah menghimpun kita di sini pada pagi hari ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kita nikmat yang besar berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha dalam satu majelis, dalam satu taman yang luar biasa, yaitu Taman Surga. Semoga duduk kita, waktu kita pada pagi hari ini menjadi bagian dari penghilang dosa, pengubur dosa, dan juga menjadi wasilah sampai ke jannahnya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Habibana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, sampai kepada kita semuanya. Bapak Ibu, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon izin ya menjadi MC pada pagi hari ini. Ini baru pertama kali Ustadz saya jadi MC. Jadi di MC di satu kajian yang luar biasa bersama dengan gurunda kita Ustadz Dedi Heriadi. Ini satu hal yang kehormatan bagi kami ya. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama nanti belajar dengan gurunda kita yang sudah hadir di depan kita, yang sudah hadir di link Zoom pagi hari ini. Dan insya Allah kegiatan pagi hari ini merupakan kegiatan yang perdana ya, setelah mungkin dulu pernah mungkin Ustadz ya. Dan hari ini adalah kajian perdana dari Rumah Tafsir Indonesia. Jadi kalau hari Minggu itu, kalau di luar sana kan kalau di sosial media tadi ya, itu kan ada tagline-nya piknik atuwe gitu ya. Itu ke taman mana gitu ya. Kalau kita juga piknik atuwe gitu, ke taman surga. Ya. Masya Allah. Itu kajian. Ya kan di IG kan gitu ya. Nah, insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa ya, tentang satu surat
dalam Al-Quran, ya, surat yang tidak panjang sebenarnya. Ada 11 ayat, kemudian kalau dihitung-hitung ada sekitar 36 kata ya. Tapi memang maknanya sangat luar biasa. Gitu ya. Maknanya sangat dalam, yaitu tentang surat Al-Qari'ah, surat yang terkait dengan hari kiamat. Jadi kalau terkait dengan hari kiamat itu kadang ada beberapa tipe jamaah ya Ustadz ya. Ada yang ketika kajian itu mendapatkan materi tentang hari kiamat, dapat kemudian hilang gitu ya. Ada yang dapat kemudian setelah itu benar-benar merasa, aduh, aku harus banyak menabung dan menyiapkan tabungan di sana. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang biasa aja, biasa, masih lama. Gitu ya. Masya Allah. Semoga kita termasuk yang ini bisa berubah ya, bisa menjadi lebih bagus lagi, bisa mengambil sisi manfaatnya dari kajian kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kegiatan kita, kajian kita pada pagi hari ini nanti insya Allah akan selesai pukul 11:30. Nanti akan ada kajian dari Ustadz, kemudian ada sesi tanya jawab setelahnya. Bagi Bapak Ibu semuanya boleh menyiapkan kertas maupun alat tulisnya, nanti boleh mencatatnya, dan semoga ini menjadi bermanfaat buat kita semuanya. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh guru kami, guru kita semuanya, Ustadz Agus Salim Hasanuddin. Kepada Ustadz Agus Salim, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Zuhdi Firdaus. Kita akan membacakan surat Al-Qari'ah ya, sebagaimana pembahasan tafsir yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dedi Haryadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Sadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, jazakallah khair Ustadz Agus Salim Hasanuddin. Masya Allah, luar biasa. Barusan kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Ustadz Agus Salim Hasanuddin. Masya Allah, itu adalah awalan dari yang akan kita bahas di pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Sebelum dimulai nih, kami ada pertanyaan terlebih dahulu. Bapak Ibu, sudah sedia Al-Quran? Sudah. Kira-kira dalam surat Al-Qari'ah itu ada berapa huruf ya? Wow, banyak sekali. Banyak ya. Banyak sekali ya, ada ratusan huruf ya. Ada 11 ayat, 36 kata, dan seratusan lebih huruf yang akan kita bahas di pagi hari ini. Jadi insya Allah kajian kita di pagi hari ini kajian yang kalau bahasa kami isinya daging semuanya gitu ya. Bisa kita tulis, sayang kalau hanya didengarkan mungkin ya kalau bagi kami. Jadi silakan boleh ditulis, nanti bisa dibaca kembali dan syukur-syukur insya Allah bisa kita amalkan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja kegiatan pada pagi hari ini. Waktu kami persilahkan kepada Ustadz Dedi. Tafadhol mashkura. Silakan Ustadz. Baik, jazakallah Ustadz Ahmad Zuhdi Firdaus, juga jazakallah Ustadz Agus Salim Hasanuddin. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat Ustadz. Ya. Baik. Ada suara ayam ya? Betul, itu ayam kami tadi. Masya Allah, barakah. Dianjut. Barakallah Ustadz. Alhamdulillah, barakallah Ustadz Zuhdi.
Baik, Ustaz Juhdi, Ustaz Agus, saya mohon izin untuk memulai ya. Silakan Ustaz. Baik. Bapak Ibu sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatil mahabbah, tahiyatul ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ustadz Ahmad Zuhdi Firdaus yang memandu acara kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa baik, sehat, berkah selalu. Amin, amin. Juga yang teramat saya takdimi sepenuh hati Ustadz Agus Salim Hasanuddin yang telah membacakan surah Al-Qari'ah di pertemuan indah kita pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat dan berkah selalu Ustadz. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga ibu dan bapak ya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang senantiasa dirahmati dan diberkahi. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita pagi hari ini untuk mentadaburi, untuk memahami Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar menjadi panduan kehidupan kita untuk bisa membangun istana kebahagiaan dunia dan istana kebahagiaan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan indah iman kita ini sebagai bagian terbaik dari amal soleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa kita, dan bagian tersempurna dari cara Allah memantaskan kita semua untuk menjadi ahli surga. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zuhdi bahwa ini adalah kajian perdana kita di Rumah Tafsir Indonesia. Ya, kita akan mencoba setiap pekan membedah, memahami, mentadaburi ayat-ayat Allah di hari Ahad bersama Rumah Tafsir Indonesia dengan ustadz-ustadz yang saat ini memang sudah siap untuk menyampaikan, memandu Bapak Ibu untuk memahami kitab suci Al-Quran. Dan hari ini Ustadz Zuhdi ya, kita akan fokus membahas tentang tema-tema hari kiamat di dalam Al-Quran, terutama di juz 30. Nanti misalnya bersama Ustadz Ardiansyah LCMA, ya, juga bersama Ustadz Saifur Rahman LCMA, juga bersama Ustadz Abdul Wahab LCMA, dengan ustadz-ustadz yang lainnya, Ustadz Zuhdi ya, Ustadz Agus. Kita akan mencoba memahami Al-Quran dari berbagai aspek. Dari aspek akhlaknya, aspek rumah tangganya, aspek akidahnya, aspek keimanannya, dan lain seterusnya. Ya, dan Ibu dan Bapak yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita insya Allah tematik ya. Kajian dengan saya, yaitu kajian-kajian tentang awalnya hari kiamat di surat-surat pendek di juz 30. Nanti bersama ustadz yang lain di Rumah Tafsir Indonesia ada kajian-kajian yang sudah kita siapkan untuk Bapak Ibu bisa bisa lalui, bisa nikmati bersama-sama setiap hari Ahad ya. Tadi betul kata Ustadz Zuhdi, Ustadz, hari Ahad itu kita kemana? Ke Taman Surga. Ke taman ya. Kalau yang lain kan ke Taman Dago ya, ke Taman Tehani, ke taman banyak ya di Bandung ini, Taman Lansia, taman apa begitu ya? Enggak. Kita. Istirahat. Iya, dan kita mah ke taman surga ya, karena kata Rasulullah barang siapa yang menemui taman surga, mampirlah ya. Mampirlah. Taman surga itu adalah majlis dzikir, yaitu taman-taman di mana memantaskan kita untuk menjadi ahli surga, itu taman ilmu insyaallah. Dan Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah. Di sini juga ada alhamdulillah. Tadi saya lihat ada Teh Rosi juga ya dari Ketua Armatus Solihah. Ada Teh Nisa juga dari Husnul Nisa, Teh Alin ya, juga sebagai ketua di Husnul Nisa. Juga ini ada banyak ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya sehat dan baik berkah selalu insya Allah. Amin.
Kemudian Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, tema-tema tentang hari kiamat yang akan kita bedah di tafsir atau di seri Juz 30 ini, saya menggunakan masodir atau marojinya adalah Al-Isyraqat Qur'aniyah. Ya. Ini ada beberapa jilid yang ditulis oleh Syekh Dr. Salman Al-Audah. Ya. Ini kitab tafsir yang sangat langka Bapak Ibu sekalian, karena memang penulisnya masih hidup, walaupun saat ini masih di penjara di Saudi, Ustaz Ahmad Zuhdi ya. Beliau ada seorang ulama yang luar biasa, tetapi saat ini sedang mendekam di jeruji penjara di Saudi Arabia, namanya Dr. Salman Al-Audah, dan saya sangat takdim dengan karya-karya beliau, terutama di kajian sirah dan kajian tafsir. Makanya hari ini kita akan fokus membedah tafsir Al-Isyraqat Al-Qur'aniyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Salman Al-Audah, salah satu ulama besar di Saudi Arabia, yang akan fokuskan di kajian-kajian tentang hari kiamat insya Allah. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Juhdi, kajian kita hari ini membahas surat Al-Qari'ah. Ya. Baik, pertanyaannya menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya memulai dengan kajian-kajian tentang hari kiamat, ya, tentang akhirat? Karena Tehani, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, hati itu butuh tautan. Ya. Karena karakteristik hati itu menaut Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau dia tidak menaut ke satu sisi, dia akan menaut ke sisi yang lain. Itu karakteristik hati. Ya. Makanya kenapa kita harus senantiasa menjaga hati kita untuk terus terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas dan amal soleh kita. Dalam bahasa kita adalah ikhlas tajudi ya. Karena siapa yang hatinya tidak kuat menaut ke Allah, itu mudah menaut ke selain Allah itu. Karena hati itu karakternya Ustaz Juhdi butuh tautan. Ya. Makanya orang-orang yang lemah niat karena Allahnya, itu akan makin kuat niat karena selain Allahnya. Itu bab hati Ibu dan Bapak. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengajari kita untuk senantiasa membaca Bismillah di setiap aktivitas kita untuk menguatkan tautan hati kita dengan Allah. Bahwa saya memulai aktivitas ini atas nama Allah. Karena kalau itunya tidak kuat, maka hati kita akan mudah menaut ke yang lain, ke selain Allah itu. Ya. Kenapa misalnya saum biar sehat? Kenapa misalnya tahajud biar bercahaya? Ada banyak ya. Ada banyak tautan hati yang kalau tidak kuat dengan Allah akan mudah menaut ke yang lain. Termasuk Bapak Ibu sekalian, hati kita kalau tidak dikuatkan menaut ke akhirat akan mudah menaut ke dunia itu. Ini kalimat Dr. Salman Al-Audah. Kenapa banyak orang yang hatinya terpaut erat ke dunia? Karena lemah menaut hati ke akhiratnya itu. Ini Bapak Ibu bahayanya, Ustaz Juhdi ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan kepada kita semua, Ibu dan Bapak, aksiro dzikro hadimil ladzat. Hendaklah kita terus memperbanyak ingat pemutus segala kenikmatan. Disebut apa itu Bapak Ibu? Kita harus senantiasa banyak ingat pemutus segala kenikmatan. Disebut apa, Bapak Ibu? Kematian. Karena kalau orang makin kuat hatinya naut ke akhirat, maka sebetulnya dia tidak memerlukan tautan lagi ke yang lain. Makanya lihat, Rasul kenapa bilang perbanyak ingat kematian, perbanyak ingat kematian. Agar betul-betul hati kita tidak mudah menaut ya ke sesuatu yang melalaikan kita dengan kematian. Kan gitu Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat Ustaz Juhdi Bapak Ibu, tema-tema Al-Qur'an yang pertama turun itu berbicara tentang Yaumul Qiyamah, ya kan? Terutama di Juz 30 itu Ibu dan Bapak, itu tema-tema besarnya adalah bagaimana cara Allah menguatkan keimanan kita ya dengan tema-tema akhirat. Karena kalau orang hatinya sudah terpaut erat ke akhirat, Ibu dan Bapak sekalian, itu tidak mudah menaut ke dunia. Kenapa? Karena kalau hati sudah menaut ke dunia, itu bahayanya luar biasa. Ya, bahaya luar biasa.
Satu, Bapak Ibu sekalian, ya, bisa menjadikan dunia sebagai tujuan kehidupan. Ustaz ya? Tadi betul kata Ustaz Judi, lalai dengan akhirat, sehingga banyak waktu yang terbuang dengan kesia-siaan. Ya. Padahal kan saya sudah sampaikan di kajian kita sebelumnya, ciri ahli surga itu meninggalkan kesibukan dan keinginan yang tidak memberikan manfaat buat masa depan akhiratnya. Itu ciri ahli surga. Dan saya lihat ini wajah-wajah ahli surga semua, insya Allah. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu, kenapa hati kita sering menaut ke dunia, sedih dan bahagia kita urusan dunia. Karena memang kita tidak bisa membesarkan akhirat di hati kita. Ini pernah kita bahas ya. Kalau orang membesarkan akhirat di hatinya, maka dunia tidak akan lagi jadi penentu sedih dan bahagia. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu saat ini sering nggak sedih dan bahagia gara-gara urusan dunia? Itu tanda bahwa hati kita kurang menaut ke akhirat, Ustaz Judi. Ya. Gara-gara misalnya tabungan nominalnya berkurang, ya rudat gitu ya. Dan lain sebagainya. Kenapa hati kita ini mudah diobok-obok dengan dunia itu? Karena memang kita tidak kuat menautkan hati kita ke akhirat. Ya. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, kalau orang hatinya sudah menaut kuat ke akhirat, maka dia akan menjadikan dunia sebagai kendaraan yang mengantarkan dia dan melukis kebahagiaan nanti di akhirat. Itu tujuan. Makanya kita lihat Ibu dan Bapak sekalian, kenapa kita harus membahas banyak tema-tema tentang akhirat. Ada 4 keutamaan, ada 4 kebaikan yang bisa kita dapatkan kalau hati kita senantiasa menaut ke akhirat. Yang pertama adalah al-khusyu' fil ibadah. Ibadah kita makin khusyuk. Ini buah manis yang akan kita dapatkan kalau hati kita menaut erat ke akhirat. Ibadah itu akan makin khusyuk, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa yang bikin ibadah tidak khusyuk? Itu biasanya persoalan apa, Ustaz Judi? Persoalan dunia, tak? Persoalan dunia ya. Persoalan dunia, Bapak Ibu ya. Ke masjid tidak sempat, itu pasti persoalan dunia, Ibu dan Bapak. Baca Al-Quran pun tidak ada waktu, pasti persoalan apa? Dunia ya. Betul. Ada banyak ibadah kita yang tidak kita maksimalkan, pasti adalah urusan dunia. Ya, urusan dunia. Oleh karena itu, kalau orang hatinya menaut erat ke akhirat, ibadah itu makin khusyuk. Dan dia akan jadikan dunia itu sebagai kendaraan yang mengantarkan dia untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Yang kedua, Ibu dan Bapak yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah, kalau hati kita sudah menaut erat ke akhirat, yang kedua adalah al-bu'du anil ma'asi. Kita semakin sanggup, semakin kuat untuk meninggalkan segala kemaksiatan. Karena segala kemaksiatan kita kepada Allah pasti urusan dunia. Betul ya? Pasti urusan dunia, Bapak dan Ibu. Hari ini saya sedang tidak merendahkan dunia, tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi sedang mencoba bagaimana kita menjadikan dunia ini sebagai jembatan yang bisa menghubungkan kita dengan surga. Ya. Dan yang keberapa sekarang? Yang ketiga, tak? Yang ketiga, kalau hati orang sudah menaut erat ke akhirat, maka dia tidak akan mudah untuk hubbud dunya, ya, penyakit. Maka dia akan sembuh dari penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu, Bapak Ibu? Kan Rasul bilang ada penyakit yang sangat bahaya, yang Rasul sangat khawatirkan itu menimpa kita. Penyakit apa namanya? Dunia bukan. Penyakit Cinta wahan. dunia. Apa yang disebut penyakit wahan itu? Cinta dunia. Cinta dunia dan takut Mati. dan takut Mati. mati. Baik. Ibu dan Bapak di sini, Bapak Ibu, rindu kematian atau takut kematian? Ayo jawab. Kenapa takut? Saya tanya Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu Rasulullah setelah kematian. Kita melihat Allah setelah kematian. Dan kita masuk surga setelah Kematian. Harusnya kita rindu dengan kematian itu. Kenapa? Kita akan bertemu Rasulullah. Kita akan melihat Allah. Dan kita akan ke surga. Gak mungkin 3 kenikmatan ini kita dapatkan kalau kita tidak masuk gerbang kematian. Ya. Jadi Bapak Ibu, kematian itu harusnya dirindukan atau ditakutkan? Dirindukan.
Jadi Bapak Ibu sekalian itu rindu atau takut dengan kematian? Rindu Pak Ustadz, biar bisa ketemu Harus Hafiz. rindu. Seharusnya rindu ya Bu ya. Pertanyaannya, kenapa ada di antara kita yang takut Bu kematian? Karena di dalam hatinya Bu ada domir, ada perasaan saya nggak siap. Kira-kira kenapa ada kalimat saya tak siap? Itu terrekord. Mungkin banyak dosa yang masih yang dilakukan di masa lalu kan Bapak Ibu ya. Ibadah belum maksimal, dosa masih banyak. Itu hal yang tidak bisa kita bohongi. Ya. Padahal bertemu Rasulullah saat Juhdi nanti di Telaga Haud setelah kematian. Melihat Allah nanti itu adalah kenikmatan yang luar biasa kalau kita sudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun akan mendapatkan surga. Semua itu pintu gerbangnya bernama apa, Bu? Kematian. Kematian. Makanya iman yang baik itu adalah merindukan kematian, bukan takut dengan kematian. Kematian. Yang bikin kita takut tadi apa? Biasanya cicilan, Tat. Biasanya tuh. Ya, ada banyak urusan dunia kita yang belum selesai ya, dosa kita dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meminta maaf atas segala kesalahan, memperbaiki ibadah dan menyiapkan bekal terbaik kepulangan kita ke akhirat ya. Nah, ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang cinta dunia disebutkan penyakit wahan, Pak. Bukan tidak boleh cinta dengan dunia. Kita harus cinta dengan dunia. Tetapi cinta yang berlebih dengan dunia sampai lupa akhirat, itulah yang memang disebut penyakit wahan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, cinta dunia boleh? Benar atau salah? Boleh. Boleh. Benar, baik atau buruk? Menikmati. Baik, Bapak Ibu. Ya. Cinta dunia itu baik sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang disebut wahan di sini adalah penyakit gara-gara kita terlalu cinta dunia sampai kita lupa akhirat. Itulah yang disebut dengan wahan. Sajudi ya. Itu. Ninggalin ibadah, ninggalin ini, bahkan menghalalkan segala cara. Nah, itu namanya al-wahan. Penyakit yang lebih ganas daripada COVID. Ya kan Sajudi ya. Kalau COVID ini mungkin menderitakan kita di dunia, tetapi wahan ini bisa menderitakan kita dunia akhirat. Gitu. Ini Ibu dan Bapak buah manis yang bisa kita dapatkan kalau hati kita senantiasa menaut ke dunia agar hati kita tidak terlalu kuat ikatannya. Kalau kita sudah menaut ke akhirat agar hati kita tidak kuat ikatannya dengan dunia ya. Kemudian yang terakhir Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan apa yang bisa kita dapatkan kalau kita melakukan tautan yang begitu kuat dengan akhirat kita? Maka yang keempat adalah al-i'dad li yaumir rahil. Kita makin semangat, makin fokus untuk menyiapkan bekal kepulangan kita ke akhirat. Apa yang membuat kita tidak fokus menyiapkan bekal untuk akhirat kita, itu biasanya dunia. Ya kan? Ya. Ada harta yang keluar, ada waktu yang berkurang, ada usia yang berkurang. Kenapa tidak jadi bekal ke akhirat? Itu biasanya karena kita, apa Bapak Ibu? Sibuk Karena dunia. Nah itu Bapak Ibu ya. Makanya orang yang hatinya terpaut ke akhirat, kesibukan dunianya betul-betul akan dijadikan bekal pulang dia untuk melukis kehidupan bahagianya nanti di akhir. Nah salah satunya hari ini Bapak Ibu sekalian ya, nggak apa-apa. Saudara-saudara kita saat ini sedang di kebun mana. Nah kita sedang di kebun surga ini ya. Karena apa? Karena kita sedang ingin menyiapkan bekal kepulangan kita ke akhirat, insya Allah. Yang pertama apa, Bu? Buah manis dari menaut hati ke akhirat, satu apa? Ibadah akan khusyuk. Yang kedua? Semakin kuat meninggalkan urusan dunia. Tiga? Tidak mudah diikat oleh dunia. Yang ketiga apa? Tidak mencintai mudah diikat oleh dunia. Semakin terjaga dari kemaksiatan. Dan yang terakhir? Semakin semangat dan fokus untuk bekal akhirat. Nah, Bapak Ibu. Coba kenapa kita pagi-pagi ini harus ngaji? Padahal makan enaknya makan bersama keluarga, tapi keluar gitu ya. Atau misalnya
goes gitu, atau mancing, atau ngurus cupang, Bapak Ibu sekalian. Lalu kenapa kita ngaji? Al-i'dad li yaumir rohil, karena saya ingin menyiapkan bekal kepulangan saya ke akhir. Misalnya Bapak Ibu dari Senin sampai Jumat kita sibuk di kantor, Sabtu dan Minggu kita sibuk untuk menyiapkan akhirat kita. Kan begitu saja dia, dengan ilmunya dan lain sebagainya. Karena ada kesedihan Bapak Ibu sekalian, ada orang dari Senin sampai Jumat sibuk di kantor Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi Sabtu sampai Minggu sibuk liburan. Kali untuk Allahnya kapan? Kan begitu. Lalu untuk menyiapkan ilmu bekal ke akhiratnya kapan? Ya. Makanya Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Rumah Tafsir Indonesia ini, insya Allah. Baik Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita akan mulai di kajian hari kiamat kita di surah Al-Qari'ah. Baik Bapak Ibu, Al-Qari'ah ini kenapa disebut Al-Qari'ah? Al-Qari'ah itu adalah nama dari nama-nama tentang hari kiamat. Nah ini. Jadi salah satu nama hari kiamat itu adalah Al-Qari'ah. Karena hari kiamat ini ada belasan nama. Ya, bisa As-Sa'ah, Al-Haqqah, At-Taumatul Kubra, ya, Sajudi, Al-Waqi'ah. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian? Ya. Al-Qiyamah atau Al-Jam'u. Ya. Ini juga nama-nama tentang kiamat. Misalnya, kenapa hari kiamat itu disebut dengan Al-Jam'u? Jam'u itu kan mengumpulkan sahjudi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kenapa hari kiamat disebut dengan salah satunya Al-Jam'u, hari mengumpulkan? Kata para ulama, karena di hari itu semua manusia akan dikumpulkan dengan amal-amalnya. Itu sekalian. Salah satunya ya. Mudah-mudahan yang hadir bersama di kajian pagi hari ini adalah hamba-hamba Allah. Nanti ketika dikumpulkan dengan amal-amal kita selama di dunia, betul-betul memperberat timbangan kebaikan kita dan memantaskan kita untuk menjadi ahli surga. Ya. Amin. Karena Bapak Ibu sekalian, nanti ada orang-orang yang dipertemukan dengan amalnya di hari kiamat, justru amalnya inilah yang memantaskan dia untuk menjadi ahli neraka loh. Kan saat ini kita tidak tahu Bapak Ibu amal kita kayak gimana Ustaz Judi ya. Karena di dunia adalah bukan hari pertemuan kita dengan amal. Hari pertemuan kita dengan semua amal yang kita lakukan di dunia adalah disebut hari kiamat. Yaumul Jam'i, hari di mana kita akan dipertemukan. Bapak Ibu sekalian, ternyata nanti kita akan kaget, Ustaz. Aduh, ternyata saya pernah berbuat ini, ternyata saya pernah melakukan ini gitu ya. Semua dipertemukan Bapak dan Ibu sekalian dan tidak ada yang terlewat dan tidak ada yang luput ya. Dipertemukan semuanya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, tolong jawab dengan jujur. Kalau hari ini Allah mempertemukan kita dengan amal-amal kita selama ini, memantaskan kita bahagia di surga atau sebaliknya? Sebaliknya. Mudah-mudahan ini orang-orang soleh semua insya Allah ya Bu. Mudah-mudahan ketika kita nanti dikumpul, mudah-mudahan ketika kita nanti dikumpulkan dengan amal kita di akhirat, Bapak Ibu sekalian, betul-betul memperberat timbangan kebaikan kita dan memantaskan kita menjadi ahli surga. Ya. Makanya Ibu dan Bapak nanti kita bahas di ujung kajian kita Ustaz Judi. Ya. Di Al-Qari'ah ini Bapak dan Ibu, manusia dibagi dua kelompok. Ada kelompok yang bahagia di akhirat, ada kelompok yang menderita. Ini ya. Bapak Ibu, kalau di kita ini banyak ya di dunia ini banyak kelompok-kelompok. Jadi ya, ada kelompok ini, ada geng ini, geng itu, ada geng mall ya, geng goes, geng kuliner bakso Eko di Jalan Ciamplas itu ya. Geng makan bubur tanpa diaduk dan diaduk gitu ya. Geng bubur. Banyak. Tetapi di akhirat cuma dua kelompok Bapak Ibu. Kelompok yang bahagia dan kelompok yang menderita. Cuma dua saja. Ustadz, bagaimana saya itu menjadi kelompok yang bahagia dan bagaimana saya menjadi supaya saya terhindar dari kelompok yang menderita akan dijelaskan di ayat ini. Bagaimana cara kita
menjadi orang-orang yang pantas ada di kelompok yang penuh kebahagiaan. Ustaz ya. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari kelompok yang akan menderita nanti di akhirat. Itu dijelaskan di surah Al-Qari'ah ini. Baik, Bapak Ibu, Al-Qari'ah itu nama apa jadinya? Al-Qari'ah itu nama apa? Salah satu hari kiamat. Nama hari kiamat. Ya. Salah satu nama hari kiamat. Baik. Al-Qari'ah ini, Bapak Ibu sekalian, sudah disampaikan oleh Ustaz Juhdi tadi, Suratul Makkiyah, surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena memang surat-surat yang pertama turun kepada Rasulullah di Mekah itu pasti berkaitan dengan bagaimana cara memperkuat iman kita. Tema-temanya pasti bab hari kiamat. Ini yang pertama. Jumlahnya 11 ayat, jumlah hurufnya 36, jumlah katanya, dan jumlah hurufnya ada 150. Ya, ada 150-an lebih lah. Dan Bapak Ibu saya yakin sudah hafal semua ya. Kalau ada yang belum hafal, innalillahi wa inna ilaihi Rajiun. hafal ya. Baik. Baik Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ustadz, kenapa hari kiamat itu disebut dengan Al-Qari'ah? Mari kita analisa dulu penjelasan. Kenapa hari kiamat disebut Al-Haqqah? Kenapa hari kiamat disebut dengan Al-Jam'u? Kenapa hari kiamat disebut dengan At-Taumatul Kubro? Kenapa hari kiamat disebut As-Sakhah? Dan hari ini kita akan bahas kenapa kiamat disebut dengan Alhamdulillahirabbil bukan Bu. Ini mulai nggak fokus ya. Al-Qari'ah. Ya, bukan alhamdulillah Ibu. Allahu alam bisawab Ibu Madinya. Baik. Kenapa hari kiamat disebut Al-Qari'ah? Yang pertama adalah qara'a yaqra'u, Ustaz. Jadi itu artinya adalah ad-darbu bisyiddah, memukul dengan keras. Sebagaimana kata para ulama dalam bahasa yaqra'ul abdu bil asah ya. Jadi ada seorang majikan memukul abda ya, hambanya dengan keras begitu. Jadi qari'ah ini adalah ad-darbu bisyiddah, memukul dengan keras. Ibu dan Bapak, kalau kita memukul dengan keras, kira-kira apa yang terjadi? Apa Bapak Ibu sekalian? Perasaan apa yang akan terjadi kalau kita memukul dengan keras? Sakit. Sakit. Ngebales. Yang pertama adalah Bu, pasti barang yang kita pukul pecah ya, rusak. Betul ya? Pasti barang yang kita pukul itu rusak. Kalau kita dengan keras itu. Ya, seperti Ibu kan memecahkan foto gitu ya. Foto apa? Gitu. Yang kedua, ada perasaan tidak nyaman. Oh, misalnya kita lagi ngaji Bapak Ibu, tiba-tiba ada suara mukul keras ya, misalnya atau bangunan, prek. Nyaman nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, Nggak nyaman. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, nanti akan datang satu pukulan yang sangat keras, suara pukulan yang sangat keras, menghancurkan segalanya. Bayangin itu. Karena sifat kiamat ini Ustaz Juhdi baktatan, tiba-tiba. Oke, ini yang pertama Bapak Ibu ya. Kenapa disebut Al-Qari'ah? Nanti Bapak Ibu akan mendengarkan sebuah pukulan yang sangat keras yang bisa menghancurkan segalanya. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, Ibu dan Bapak yang semoga dirahmati Allah, yang disebut Qari'ah itu Bapak Ibu adalah ya pukulan yang datangnya tiba-tiba. Kamu mau aku duaan jeung ieu. Baik. Yang kedua apa Bapak Ibu? Pukulannya datang tiba-tiba. Seperti ketika misalnya Ibu dan Bapak lagi nonton film Ustaz Juhdi jam 1 malam, itu biasa film apa? Yang jam 1 malam? Midnight Show. Bukan teh, itu biasanya mundur kena, maju kena itu ya. DKI itu. Dono Kasino Indo. Baik, malam. Ya, kan ada judul-judul menarik ya.
Tetapi saya nggak pernah nonton, cuma tahu aja judulnya gitu ya. Atau bisa film apa, di keheningan yang sunyi, tiba-tiba pintu rumah kita diketuk dengan keras Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kaget nggak, Ustaz? Kaget. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ada masa di mana kita mendengarkan sebuah pukulan yang keras ya, yang tidak nyaman ke hati, memunculkan kekagetan dan ketakutan dan menghancurkan segala hal. Itu disebut dengan al-qari'ah. Karena kiamat ini, Bapak Ibu, baktatan datangnya tiba-tiba. Nggak bisa diprediksi, nggak bisa Ustaz Yudi. Mari kita hitung sampai 10 ya. Kiamat akan sebentar lagi datang. 1, 2, itu bukan kiamat, itu mah ulang tahun tahun baru ya. Kiamat nggak bisa begitu. Walaupun tanda-tandanya sudah Rasul jelaskan. Tanda-tanda kiamat sugro, tanda-tanda kiamat kubro. Pertanyaan saya Bapak Ibu, tahu nggak kapan terjadinya kiamat? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kenapa? Baktatan, sifatnya tiba-tiba. Nggak bisa kita prediksi. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, kajian tentang akhir zaman adalah kajian tentang bagaimana cara kita mendapatkan informasi tentang tanda-tanda kiamat. Baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar ya. Jadi ya, ada alamatul sugro, ada alamatul kubro. Pertanyaannya, lalu kapan kiamatnya? Nggak ada yang tahu. Karena dia akan datang tiba-tiba seperti Bapak Ibu di keheningan malam, lagi enak santai sampai nonton TV, sambil makan Intel, Indomie telur gitu ya. Ya, Indomie rebus Bapak Ibu, dicengekan begitu, lagi nikmat, tiba-tiba suara pintu rumah kita digedor dengan keras. Merusak pintu, bikin kita kaget, bikin kita ketakutan. Seperti itulah nanti suasana ketika datangnya kiamat. Mungkin kita sedang lalai dengan kesibukan kita, Bapak Ibu sekalian, dengan dunia kita. Dan mudah-mudahan, sebagaimana janji Rasulullah, orang-orang yang akan menemukan hari kiamat itu adalah orang-orang yang paling buruk di muka bumi. Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan kita tidak mengalami tentang ngerinya hari Kiamat. kiamat. Kenapa seperti itu? Baik, secara bahasa sudah paham Bapak Ibu ya. Kenapa hari kiamat disebut dengan al-qari'ah? Karena nanti Bapak Ibu akan menemukan sebuah suara pukulan yang sangat berat, yang sangat dahsyat, yang menghancurkan alam semesta ini, yang menimbulkan ketakutan yang sangat luar biasa karena datangnya tiba-tiba. Ya. Sok atau saat Jody jam 1 malam kita lagi hening, lagi nundutan, sampai nonton pintu digebrak, bahagia atau kaget? Kaget. Atau ngambek. Gitu ya. Nah, seperti itu suasananya. Baik. Kita masuk Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Apa kata Dr. Salman Al-Audah? Di sini menarik, al-qari'ah itu disebut 3 kali. Al-qari'ah, kemudian apa lagi Bu? Qari'ah, kemudian Wa ma adraka. mal qari'ah. Bapak Ibu lihat di dalam Al-Qur'an. Yang diulang-ulang sampai 3 kali pasti biasanya kebanyakan urusan bab hari kiamat. Al-haqqah, kemudian sambil ngetes Bapak Ibu, mal-haqqah, kemudian Wa ma adraka mal haqqah. Diulang 3 kali itu. Al-haqqah kan salah satu nama hari kiamat. Al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Sama kayak gini. Al-qari'ah, qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Sampai diulang 3 kali. Kenapa? Mari kita lihat ilmu ma'aninya. Kenapa ketika Allah membahas tentang bab kiamat, nama-nama begini, itu diulang sampai 3 kali. Bapak Ibu jarang loh kita mendapatkan kalimat di dalam Al-Quran yang terulang 3 kali kayak begini. Jarang banget. Jarang ya? Baik, Ustadz apa maknanya sampai Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang sampai 3 kali? Kita akan bahas Ibu dan Bapak sekalian. Apa tadi yang disebut qari'ah? Kiamat. Bapak Ibu, satu ayat kiamat. Kenapa tidak ada pendahuluan? Kenapa tidak ada misalnya Bapak Ibu sekalian
sebentar lagi akan kiamat. Kenapa nggak ada itu langsung tiba-tiba kiamat begitu? Ini ada maknanya. 3 Bapak Ibu sekalian. Coba kalau Bapak Ibu ngobrol sama orang langsung ke poin nggak? Tidak. Enggak kan? Jawab. Malapah gedang heula. Nah, tidak ada melapah gedang dulu, Bu. Ini langsung kiamat begitu. Ya. Bapak Ibu contoh begini. Kalau ada kebakaran, Bapak Ibu ngasih tahu ke orang lain biasanya pakai kalimat bagaimana? Kebakaran langsung. Udah, nggak kan? Bapak Ibu sekalian, lihatlah ke sebelah kanan. Kelihatan nggak di sana ada api yang menggulung-gulung? Itu ada kebakaran loh, gitu nggak, Bu? Langsung ya, Nggak langsung kebakaran. Itu menunjukkan apa? Doruriyah emergency. Itu untuk menunjukkan sesuatu yang bahaya, sesuatu yang emergensi, ya. Karena tiba-tiba datang seperti kebakaran. Saya nggak yakin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih mendengarkan kalimat saya bahwa di sebelah kanan ada api yang menggulung, kalau ada orang yang berteriak-teriak, itu namanya kebakaran. Ibu Bapak bilang begitu nggak? Enggak. Langsung bilangnya apa? Kebakaran. Ini menunjukkan doruriyah, Bu, emergency. Artinya apa? Bahwa kiamat ini bukan hal yang sepele. Seperti kita sedang melihat sebuah kebakaran tiba-tiba di depan kita begitu. Rewas nggak saat jadi? Takut nggak? Takut. Seperti itu suasana kiamat, Bapak Ibu nanti. Sangat takut. Ya, seperti itu. Baik. Yang kedua, kenapa tiba-tiba Allah langsung bilang kiamat aja tanpa ada pendahuluan, tanpa ada muqaddimah, tanpa ada akhiran? Yang kedua, Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah, untuk menghadirkan tasa'ul. Orang bertanya-tanya, kebakaran. Kira-kira Bapak Ibu akan bagaimana ketika dengar itu? Mendatangi tempat Ya, kebakaran. di mana kan begitu, Bu ya? Di mana? Siapa yang ini, siapa yang itu kan begitu. Ada suasana ini enggak, Bu? Ada suasana bahwa itu adalah berita besar? Ya. Nah, itu. Iya. Itu Panik. suasana tasaul, agar orang ada perhatian, Ada ketakutan. ada perhatian. Jangan sampai ketika baca hari kiamat itu, Bu, itu hari kiamat tapi sambil makan bala-bala al-qari'ah, bala-bala kuaci itu, Bu ya. Enggak begitu loh, Bu. Kita suasana kiamat itu Allah menggambarkan emergensi, tapi yang membacanya sambil makan kuaci. Itu nggak nyambung loh dengan ayat. Makanya kenapa Umar bin Khattab, Bu, Abu Bakar kalau baca Al-Quran nangis. Umar itu pernah sebulan loh, Bu, susah move on gara-gara tambah hari kiamat. Inna adzaba rabbika lawaqi, Ustaz. Sesungguhnya siksaan Allah itu nanti di akhirat nyata. Kalimat ini bikin Umar jatuh pingsan selama 1 bulan jarang keluar rumah. Tentang bab kiamat, Bu, betul-betul ada ta'sirul atifah. Ada efek di hati yang kuat. Ibu Bapak pernah, Bu, ketika baca Al-Quran jatuh pingsan? Bu? Belum. Ketika taraweh imamnya masih terlalu panjang, pernah jatuh? Belum pernah. Makanya, Bu. Pak Ustaz. Betul Teh Ani ya. Kalau Makanya, Bu, orang salah besar ketika membaca Al-Qari'ah, tetapi di sini nggak ada apa-apa, itu salah. Kenapa? Allah bikin redaksinya ini emergency, ini penting banget gitu loh. Ini serius banget. Tapi kita sambil bacanya Al-Qari'ah, cetrok, Bu, kuacinya Al-Qari'ah. Enggak ada gitu juga ya. nggak sopan atuh itu. Enggak sopan. Tetapi kenapa sekeras apa hati kita dengan bab ayat-ayat tentang neraka, tentang kiamat saja kita nggak tersentuh gitu. Ya, Sekeras apa hati kita? Abu Bakar Siddiq itu, Bu, kalau baca Al-Quran tuh neteskan air mata. Sampai-sampai kata Aisyah, Abu Bakar jangan jadi imam. Nggak akan selesai kalau jadi imam itu. Setiap baca Al-Quran neteskan air mata. Umar bin Khattab pun juga sama, Bu. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Jangankan Bapak Ibu sekalian manusia. Setan aja itu ditantang oleh Umar bin Khattab. Ketika sahabat-sahabat Rasul itu berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka sembunyi-sembunyi loh. Tetapi Umar bin Khattab lain, Ustaz Judi ya. Dia akan hijrah, Bu. Bilang apa ke orang-orang Quraisy?
Siapa yang ingin anaknya jadi Yatim. Yatim. dan istrinya jadi janda, temui aku di jalan. Ada yang nemui nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan setan saja itu akan mencari cara jalan yang lain kalau bertemu Umar bin Khattab. Tetapi setiap baca Al-Quran, Umar bin Khattab tuh nangis, Bapak Ibu sekalian. Bahkan jatuh pingsan gitu, satu ayat. Ya. Berarti tangisan itu ada dua, Ibu dan Bapak. Ada tangisan karena memang namanya adalah cengeng. Ada tangisan yang namanya su'ur imaniyah, sensitivitas iman. Kalau Bapak Ibu nangis gara-gara keinginan maksimalis, kemampuan minimalis, itu namanya cengeng. Kan ada orangnya keinginannya apa, Bu? Maksimalis. Kemampuannya? Minimalis. Akhirnya Polis. Nah, itu cengeng. Tapi ada air mata yang jatuh karena, Bu, sensitivitas iman yang sangat lembut sekali. Baca Al-Quran, neteskan air mata. Ingat akhirat, neteskan air mata. Membaca ayat tentang bab neraka, neteskan air mata. Itu bukan cengeng. Itu imannya yang sangat lembut dan sangat halus sekali. Ya. Masya Allah. Makanya jangan bilang Abu Bakar cengeng ya. Ustadz, Abu Bakar itu cengeng, nangis wahid. Itu bukan cengeng. Itu namanya kelembutan iman. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak yang hadir adalah orang-orang yang memiliki kelembutan iman yang indah sekali, insya Allah. Ya. Amin. Amin. Ibu sering nangis di rumah, Bu? Sering nangis? Itu gara-gara cengeng atau kelembutan iman? Cengeng. Cengeng. Baik. Orang itu akan bertanya-tanya, mana kebakaran di mana? Siapa yang korban? Rumah siapa? Pasti akan menimbulkan perhatian kan sejudi ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah itu indah sekali? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Sampai diulang 3 kali dan tidak ada pendahuluan di awal. Langsung kebakaran langsung begitu. Syiddatul Qurbi. Menunjukkan bahwa kiamat itu sangat dekat. Dahsyat. Sangat dekat. Tidak hanya dahsyat, tapi dekat. Sampai kita tidak punya prolog kembali. Kan kalau kebakaran sudah terjadi, saya yakin Bapak Ibu tidak akan tidak akan banyak prolog kan? Ya. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi Allah, innalhamdulillah, nggak akan langsung kebakaran. Saking sudah dekat. Apa kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian? Mana mungkin aku bisa hidup tenang di dunia, sementara sang peniup, sang sakala sudah menempelkan bibirnya di trompet itu dan menunggu dari Allah untuk ditiupkan. Itu kata Rasulullah. 15 abad yang lalu. Mana mungkin aku bisa tenang hidup di dunia. Sementara sang peniup, sang sakala. Malaikat apa, Bu? Israfil gitu. Sambil ngetes ya nama-namanya ya. Israfil. Itu sudah menempelkan bibirnya di trompet. Dan sedang menunggu perintah Allah untuk ditiupkan. Tiupan pertama menghancurkan alam semesta. Tiupan kedua membangkitkan kita setelah kehancuran itu. Dan Rasul sampaikan itu 15 abad yang lalu. Mana mungkin aku bisa hidup tenang di dunia. Sekarang kita makin tenang, Bapak Ibu sekalian. Enggak. 15 abad yang lalu Rasul sudah tidak tenang. Setelah 15 abad ini kita tenang atau makin tidak tenang? Tidak tenang. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Dan apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku dan hari kiamat itu diutus gini, Pak, berdekatan banget gitu. Artinya kiamat sudah dekat. Iqtarabatis sa'ah kata Allah. Kiamat itu sudah sangat dekat. Nah, ini Ibu dan Bapak. Makanya kalau kita sudah memahami tentang bab ini, nggak ada surat ayat-ayat tentang bab kiamat yang kita baca pasti akan membuat hati kita bergetar. Bahkan saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang menyebabkan Rasulullah itu ketika menerima wahyu rambutnya beruban? Tentang surat-surat apa itu? Kiamat. Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, dan At-Takwir. Ya. 4 surat ini turun kepada Rasulullah tentang kiamat semuanya. Yang membuat rambut Rasulullah Beruban. Saking berat nggak, Bu, tentang kiamat? Berat.
Ibu Bapak sekarang sudah beruban? Alhamdulillah. Saking berat apa? Umur Saking karena berat. usia. Nah ini Ibu dan Bapak sekalian ya. Dan diulang-ulang 3 kali itu untuk menghadirkan perhatian kita. Jadi ketika membaca ayat-ayat tentang bab kiamat, tidak sama suasananya seperti kita membaca surat-surat yang lain. Di sini ada emergency, di sini ada yang sangat sudah dekat sekali dengan kehidupan kita. Di sini ada perhatian yang harus kita fokus dan bisa menggetarkan dada kita. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu pasti kalau orang sudah memahami itu nangis itu dan bergetar ini, dan enggak, pasti dia tidak akan lagi banyak menyia-nyiakan waktu yang ada karena sudah sangat dekat. Yang paling repot baca Al-Qari'ah itu sampai tunduh berapa. Ini bab akhirat pas kita baca malah jadi tunduh ya, Masya Allah. Ini Judi ya, Apalagi pas tarawih, Pak. pas tarawih ya. Itu surat favorit, Pak. Karena pendek. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Ini mudah-mudahan membantu ya pengantar ini untuk bisa menangkap suasana bagaimana cara kita nanti ketika membaca surat Al-Qari'ah ya Bu ya. Jadi setelah ini Bu akan antuk nggak kalau baca Al-Qari'ah? Baik ya. Kita akan masuk ke kajian tentang hari kiamat ya. Bapak Ibu lihat ayat yang keberapa ini? Yang keempat ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Iya, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ini untuk menunjukkan satu, bahwa kita ketika membacanya harus betul-betul penuh perhatian dan bisa mendebarkan dada kita. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, Bapak Ibu sekalian. Apa yang akan terjadi dengan kiamat itu? Apa yang akan terjadi dengan kiamat Ibu dan Bapak? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Kal farash. Apa arti farash? Farash itu ad-dawab allati tatawwaru atau tatoyar haulan nar. Jadi kalau ada lampu itu ada hewan yang ngerebuti lampu itu. Itu namanya adalah farash. Silaru. Bahasa Sundanya silarut ya. Bahasa Indonesianya apa? Apa, Bu? Laron. Ya. Bahasa Bu Neneknya silaru. Silaru. Baik. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak. Silaru itu kalau dia ketika berterbangan. Itu rapi nggak, Bu? Teratur nggak? Tidak. Wah, ribut begitu. Bayangkan, seperti itulah suasana manusia Bu ketika terjadinya kiamat itu. Nggak tahu dia harus kemana, nggak tahu dia harus apa, tujuan dia mau ngapain. Karena saking rewasnya, saking penuh ketakutannya, karena segalanya hancur. Itu namanya kal farashil mabthus, seperti hewan tadi apa? Seperti sila aneh-aneh, betul Bu. Aduh, Masya Allah ya. Seperti aneh-aneh yang berterbangan tidak beraturan. Seperti itulah kondisi manusia ketika itu. Kalau Bapak Ibu sekalian, saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, ketika kita naik bis ya, naik bis atau naik pesawat, tiba-tiba, naudzubillah ya, ini contoh, tiba-tiba terjadi ledakan di dalam pesawat. Kira-kira Bu, orang bergerak teratur nggak? Tidak. Oh Bu, setiap orang, wah begitu itu. Pahibut. Aduh, bahasanya keluar lagi ya. Mangga sok Bu, pahibut, labu rancai mangga. Terserah Ibu. Paciwe, sok apa lagi teh? Orang Sunda banyak bahasa. Kenapa? Karena kita kaget, karena kita ada bahaya, karena kita ada sesuatu yang membuat kita penuh ketakutan kan Bu ya? Kebayang nggak Bu, sengeri apa nanti hari kiamat sampai kita seperti laron begitu? Alhamdulillah.
Ya, jangankan tadi Bu hari kiamat, kita naik bis, ada kebakaran di dalam bis juga, kita akan wah, orang tidak akan beraturan itu. Ya kan? Atau naik pesawat dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Kita lihat ayatnya Ibu dan Bapak. Nah ini, Panikan. karena hari kiamat itu syai'un azim, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat menghentakkan dada, sesuatu yang menimbulkan ketakutan yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya apa kata Rasulullah, kata Allah Bu, di hari itu ya semua perempuan yang menyusui Bu akan lupa dengan anak-anak yang disusuinya. Bahkan yang perempuan hamil saja Melahirkan. dia gugurkan kandungannya, Bu. Dan ketika itu manusia itu seperti orang mabuk. Padahal mereka tidak mabuk loh. Coba bayangkan, suasananya ketangkap gak Ibu sekalian? Betapa besarnya hari itu, sampai ibu yang sedang menyusui saja lupa dengan anaknya itu. Tidak ada hubungan yang paling kuat, kecuali seorang ibu dengan anak. Itu paling kuat. Setampan apapun suami ibu, kalau ibu sudah punya anak, dia akan tereliminasi itu. Saya sampaikan gitu. Seorang suami tidur di sofa, tidur di samak, itu pasti terjadi kalau si ibu sudah punya Nah, bayi. So, ibu, kalau ibu sudah punya bayi, baru lahir, Bu, ibu ingin tidur bersama bayi atau bersama suami? bayi. So, bersama bayi kan. Ayah mah di sofa heula kan begitu ya, Bu ya? Mohon. Karena tidak ada ikatan yang paling kuat kecuali ibu dengan Baik. anak. Anak. Tetapi di hari itu loh, Bu, di hari kiamat itu tidak ada seorang ibu ketika menyusui kecuali dia lupa dengan susuannya itu. Ya Allah. Bahkan yang hamil saja, Keguguran. saking apanya coba? Saking apanya? Bro, Saking takutnya. saking ruas. Bu. Sultan. Betul Teh Dinar. Dan orang seperti mabuk. Dia nggak tahu harus gimana itu. Padahal mereka tidak mabuk. Apa kata Allah? Wa tada'u kulla dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa hum bisukara. Padahal mereka nggak mabuk itu. Ustadz, kenapa sampai terjadi seperti itu? Manusia seperti laron itu. Pertama, Bapak Ibu sekalian kita lihat. Ini apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Karena matahari ketika itu digulung, Bu. Bintang-bintang dijatuhkan. Terus, Bapak Ibu, langit digoncangkan dengan sangat goncangnya. Dan lautan pun diluapkan airnya. Coba, dengan suasana begini, orang bisa kalem nggak? Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Matahari digulung, Bapak Ibu sekalian. Bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Kan begitu ya. Kemudian juga bumi itu, lautan ditumpahkan, isinya diluapkan. Bintang-bintang berjatuhan. Ibu masih sempat nggak nonton sinetron ketika itu? Enggak. Boro-boro. Ustaz. Iya. Kalau parosil mabsus, jangankan ibu lagi nonton, ibu yang lagi berhamil saja keguguran loh itu. Yang lagi menyusui saja, dia lupa dengan anaknya itu. Lepas. Saking dahsyatnya hari itu. Lihat kata Allah, inna zalzalah, lihat Bu, inna zalzalatis sa'ah syai'un azim. Karena ketika hari itu terjadi hari yang sangat dahsyat sekali. Baik, ini suasana pertama Ibu dan Bapak sekalian tentang hari kiamat ya. Mudah-mudahan ketangkep suasana tentang hari Qori'ah ini. Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita seperti laron yang bertebangan nggak karuan? Karena saat suasananya sangat mencekam sekali, penuh ketakutan. Bumi dihancurkan, digoncangkan, matahari digulung oleh Allah, bintang dijatuhkan, lautan diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ibu masih ngahuleng, Bu, memikirkan gas yang sudah habis? Tidak. Galon yang sudah habis, Bu? Allah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan saya ingin memberikan sebuah suasana. Ketika membaca ayat-ayat tentang bab kiamat, Bu, memang suasana harus seperti ini. Makanya saya sering sampaikan Teh Dinar, Ibu dan Bapak. Coba salah satunya misalnya Bu, beli murotal ya. Syekh Abu Bakar Asyatiri. Kalau Bapak Ibu dengerin
beliau ketika membaca Al-Quran akan menangkap suasananya. Syekh Abu Bakar Asy-Syatiri. Memang yang paling terkenal adalah Syekh Masyari Rashid Al-Afasi, Ustaz Zuhdi ya. Itu paling populer sekali dan dia diadopsi oleh ustadz-ustadz lokal di tanah air kan, lagamnya itu. Itu dasarnya dari Syekh Masyari Rashid Al-Afasi ya, Ustaz. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menangkap suasana, ya, bagaimana yang dibacakan yang dibacakan Saya Abu Bakar. Asy-Syatiri itu akan menangkap suasananya. Bagaimana suasana dia ketika baca Al-Quran tentang bab surga, bab neraka, bab tentang bab tentang kiamat. Itu akan ketangkap banget suasananya. Karena setiap Al-Quran yang kita baca, suasananya harus beda. Bukan lagam ya, tapi suasana. Makanya berat-berat Bapak Ibu kalau misalnya Syekh Masyari Abu Bakar Asy-Syatiri kalau sudah membaca surah-surah tentang bab kiamat Sajudi. Bahkan misalnya dia tuh kadang nangisnya lama sekali ya. Setiap ini itu dia ada tangisan Bapak Ibu ketika baca Al-Quran itu. Kenapa? Suasananya memang kena. Hari kita mah sama-sama saja Teh Hani ya. Baca iya gitu. Baca kiamat gitu lagamnya teh gitu ya. Baca Terus lurus saja. lurus saja. Baik. Sih Ustadz, ada tertentu yang suka terharu juga nangis Nah, juga itu ada. tuh. Apalagi kalau kita sudah paham ya isinya Teh Hani ya. Ya, Iya, insya Pak Allah. Ustadz. Iya. Ada yang Makanya Bapak Ibu, kalau kita baca Al-Quran dan sudah memahami isinya, suasananya akan beda setiap ayat yang kita baca. Ya, setiap ayat yang kita baca itu suasananya beda. Makanya Ibu dan Bapak sekalian ya, kalau orang sudah paham Al-Quran tuh jangan salahkan ketika baca sering nangis itu. Hari ibu-ibu, Ustadz, Abi teh nangis ketika baca Al-Quran. Nah itu Bu, ini kumaha bacana gitu ya. Ternyata kan bisa baca. Nanti kita belajar dengan Ustadz Agus insya Allah ya, kalau kita bacanya masih perbaiki. Suasananya bisa ketangkap Bapak Ibu ya, tentang Korea ini ya. Insya Allah Ustadz. Baik, kita lanjutkan Teh. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, ada suasana yang kedua. Ada peristiwa yang kedua yang akan terjadi ketika kiamat itu. Apa kata Allah? Wa takunul jibalu kal ihnil mangfush. Gunung-gunung seperti kapas yang bertebaran. Bapak Ibu, gunung seperti kapas. Ini ada dua informasi yang sangat bertubrukan loh. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, benda apa yang paling besar dan paling berat tuh? Gunung Ustadz. Gunung. Gunung. Tetapi kata Allah dia seperti kapas. Benda apa yang paling ringan? Kapan? Kapas. Stop, Bapak Ibu. Kenapa Allah sebutkan benda yang paling berat dan benda yang paling ringan di satu ayat? Untuk menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Gunung yang besar saja, Bu, yang sangat berat itu, ketika terjadi kiamat seperti kapas yang bertaburan. Bayangin Bapak dan Ibu, sedahsyat apa hari itu? Jangankan semua gunung itu kan ini kata Allah Bapak Ibu coba lihat ayat. Dan mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkan hari kiamat sehancur-hancurnya semua gunung itu. Bapak Ibu sekalian, jangankan semua gunung, satu gunung aja bersin, Mbak. Ya, bukan hancur, cuma bersin. Misalnya Gunung Krakatau dulu di Tasik itu gunung apa, Set? Yang 82 itu? Galunggung. Itu hancur nggak, Bu? Enggak, itu cuma batuk. Iya. Itu batuk loh. Semua negara kena ke dampaknya, Bu? Kena. Atau di mana yang paling besar itu di Indonesia ya? Selain Merapi. Gunung Galunggung. Gunung Merapi. Merapi. Itu hancur atau batuk? Batuk. Batuk Ustadz. Dia cuma mengeluarkan lahar larva aja saat judi ya, cuma batuk, mengeluarkan dahak gitu ya. Tetapi Pak, semua negara-negara itu kena dampaknya. Itu cuma satu loh Bapak Ibu sekalian, dan itu tidak hancur, cuma batuk. Bayangkan nanti ketika hari kiamat semua gunung hancur. Tenang nggak kita? Ya. Benda-benda yang berat itu seperti kapas yang ditaburkan begitu.
Naudzubillah, Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya kan dulu ada film, Bu, namanya film 2012. Ada yang pernah nonton? Pernah. Tentang hari kiamat? Iya, tentang hari Pernah. kiamat ya. Ya, Ingat Teh Dinar ya, tahu ya filmnya? Enggak. Ya. Nggak seperti itu kiamat tuh, Bu. Nggak seperti itu. Ya. Itu mah hanya 0, saja itu ya. Di film itu Ustaz Yudi ya. 0, saja. Kiamat itu, Bu, matahari jadi digulung sama Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang yang miliaran itu yang lebih besar daripada bumi itu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya wajar Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, Allah mengatakan ini syai'un azim, peristiwa yang sangat besar, saking besarnya. Tadi sudah disampaikan di kajian di pertama itu. Masya Allah Ibu dan Bapak yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, inilah dua informasi yang disampaikan di Al-Qari'ah tentang dahsyatnya hari kiamat. Ya, satu, manusia seperti laron, yang kedua gunung seperti Kapas berterbang. Kapas yang berterbangan. seperti kapas. Manusia seperti laron dan gunung seperti kapas. Ini menunjukkan bahwa kiamat itu dahsyat. Bahwa kiamat itu dahsyat. Makanya kan Bapak Ibu ya, di Cina itu ada program ingin bikin bunker ya, agar bisa selamat dari hari kiamat. Ada beberapa negara sih kalau saya tidak salah, itu bikin sebuah sebuah bunker atau apa, ketika terjadinya hancur bumi ini agar mereka selamat. Mereka tidak memahami sengeri apa hari kiamat itu. Memang ada yang bisa menyelamatkan kita karena salah satu ciri kiamat itu semua binasa. Tidak ada yang selamat. Ya, semua binasa. Tidak ada yang selamat. Kalau di film 2012 ada yang selamat? Ada. Oh, pasti sudah nonton ya. Sudah. Ini ada yang selamat ya. Baik, kita lihat kembali Ibu dan Bapak sekalian. Nah, ini Pak, matahari udah ya tadi. Nah, ini Pak, ingatlah pada hari langit kami gulung seperti gulungan lembar-lembaran kertas ya. Digulung itu apa langit itu ya. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Ya, begitu. Ini ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana kita bisa memotret dan menggambarkan sengeri apa tentang hari kiamat itu. Baik ya. Sekarang kita masuk ke kajian terakhirnya, Ibu dan Bapak sekalian. Karena waktu saya sudah habis. Di Al-Qari'ah ini, manusia nanti dibagi dua golongan. Ada yang bahagia, ada yang menderita di hari kiamat. Tidak ada yang lain. Karena di akhirat, Bapak Ibu, tidak ada rasa kecuali dua loh. Ada rasa bahagia di surga dan menderita di neraka. Selain itu tidak ada yang lain. Kalau di dunia, kita nano-nano Bapak Ibu sekalian. Perasaan kita bercampur kan? Mungkin tadi pagi Bapak Ibu masih segar, sekarang sudah nundutan kan Bu ya? Mungkin tadi Bapak Ibu sudah pres, sekarang kan sudah rudet kan mungkin? Banyak perasaan yang kita alami di dunia, tetapi di akhirat tidak ada perasaan kecuali bahagia di akhirat di surga dan menderita di neraka. Bapak Ibu, mari kita akan jelaskan Ustadz, bagaimana cara kita bisa bahagia di akhirat dan terlindungi dari penderitaan nanti di akhirat. Saya akan kasih rumus di sini Bapak Ibu sekalian. Apa rumusnya? Yang pertama. Siapapun yang ingin mendapatkan siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, dia harus punya rumus. Namanya thaqulat mawazinuhu. Harus berat timbangannya. Itu yang pertama. Karena satu syarat untuk mengantarkan kita bahagia nanti setelah kiamat, itu adalah berat timbangan. Jadi ini kabar gembira bagi Bapak Ibu yang punya kelebihan berat badan ya. Kita akan menjadi orang yang bahagia nanti di akhirat. Ya. Jadi yang 60 kilo ke atas tuh Bu, Bapak Ibu 70 kilo, 72, 73 itu ya. Itu pasti akan bahagia nanti di akhirat ya. Saya judi berapa sekarang, Ustaz? Efek 1000 Jadi
Baik ya. Apa kata Allah? Barang siapa yang berat timbangan. Tetapi Bapak Ibu, ulama menafsirkan timbangan di sini bukan timbangan berat badan, tetapi timbangan kebaikan. Contoh misalnya, berat badan di sana ngaruh nggak Bapak Ibu sekalian? Tidak. Ini hadisnya Bapak Ibu. Orang yang nanti datang Bapak Ibu ke akhirat dengan badan besar, badan berat, ya, akan tetapi timbangannya di sisi Allah tidak seberat sayap nyamuk. Karena memang bukan itu yang akan ditimbangnya, bukan berat badan. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya akan didatangkan seseorang yang sangat besar dan gemuk pada hari kiamat, akan tetapi timbangannya di sisi Allah tidak seberat sayap nyamuk. Makanya jangan memperberat badan. Kalau ingin bahagia di akhirat, memperberat Amal. timbangan. Dan kita mah berat badan makin berat, Bu. Amal kebaikan makin baik ya. Iya. Bahkan justru memang ada, saya juga ini lagi kurang ini Ustaz ya. Agak malu juga karena berat badan saya juga Bapak Ibu agak tinggi ya. Memang ahli surga itu cirinya bukan berat badan Bapak Ibu ya, tapi berat timbangan kebaikan. Ini disampaikan oleh para ulama. Jadi alhamdulillah kata Ustaz Dedi yang berat badannya berat nanti akan jadi ahli surga, itu petua sesat ya. Timbangan kebaikan. Makanya kerja Bapak dan Ibu sekarang itu bagaimana cara memperberat timbangan kebaikan, bukan memperberat badan. Kenapa? Karena memperberat timbangan kebaikan, kita sedang merencanakan bahagia nanti setelah kiamat. Ustadz, bagaimana cara kita memperberat timbangan kebaikan? Satu, Bu, sibukkan dalam ketaatan. Itu rumusnya. Orang yang menyibukkan diri dalam ketaatan adalah orang yang sedang memperberat timbangan kebaikan di akhirat. Dan orang yang memperberat timbangan kebaikan di akhirat adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan nanti di surga. Itu rumusnya Bapak Ibu ya. Itu rumusnya. Sibukkan dengan apa? Ketaatan. Sibukkan dengan ketaatan Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama Ustaz Judi. Ya. Kita lihat, ada hadis yang menarik sekali tentang Ibnu Mas'ud. Nah, Bapak Ibu. Ibnu Mas'ud ini disuruh oleh Rasulullah Bapak Ibu, dan dia memanjat pohon. Ketika dia memanjat pohon, ya Bapak Ibu sekalian, fanadhara ashabuhu ila syakin Abdullah bin Mas'ud hina sa'ida sajarah fadhahiku minhu musyatti syaqaihi. Ketika Ibnu Mas'ud naik pohon, dilihat oleh sahabat yang lain, mereka tertawa. Kenapa tertawa? Karena betis Ibnu Mas'ud itu kecil banget. Sampai ditertawakan. Kalau bahasa kita apa? Kerempeng. Ibnu Mas'ud naik pohon, kan kelihatan betisnya tuh Ustaz Judi. Para sahabat melihat, mereka tertawa. Menertawakan kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Itu loh. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Rasul mengatakan, apa yang kalian tertawakan? Sungguh kaki Ibnu Mas'ud lebih berat dalam timbangan pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Itu. Itu kata Rasulullah. Ya. Apa yang kalian tertawakan? Kaki Ibnu Mas'ud walaupun apa tadi? Kerempeng, ketika nanti di akhirat timbangannya lebih berat daripada gunung Uhud begitu. Jadi saat ini Bu, semangat, ayo kita semangat menurunkan timbangan berat badan dan semangat memperberat timbangan kebaikan. Setuju ya? Setuju. Baik, jadi program kita 2, Teh Hani, meringankan timbangan berat badan dan memberatkan timbangan kebaikan. Jangan dibalik, Bapak Ibu ya. Badan makin berat, timbangan makin ringannya kebaikan. Nah ini Ibu dan Bapak yang pertama. Mari kita sibukkan dengan ketaatan kepada Allah hari-hari kita, waktu kita, harta kita, usia kita, karena semuanya betul-betul adalah sebuah rencana kita untuk melukis kebahagiaan hidup kita nanti di akhirat. Iya Bapak Ibu,
1 jam lebih kita bersama-sama begini akan jadi saksi nggak nanti kebaikan kita di akhirat? Kalau jadi saksi Bapak Ibu. Jangan pernah pelit Bapak Ibu untuk memberikan kebaikan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah akan balas dengan sebuah kebahagiaan nanti di akhirat. Setuju ya? Dan terakhir, karena waktu, Bapak Ibu, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Siapa yang tidak memperberat timbangan kebaikan di dunia akan memperberat hidup dia nanti di akhirat. Kenapa? Karena ummuhu hawiyah. Dia akan punya ibu di akhirat bernama hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan timbangan kebaikannya akan dikasih Tehani seorang ibu. Siapa nama ibunya? Bernama Hawiyah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ibu kita nanti di akhirat bukan namanya Hawiyah ya. Kenapa disebut ibu, Ustaz? Ibu ini kan memprotek, melindungi kan begitu ya. Ibu ini menjaga. Oleh siapa sih ibu kita nanti namanya Hawiyah? Siapa Hawiyah itu? Narun Hamiyah. Neraka yang apinya Bapak Ibu itu sangat panas sekali. Dialah yang akan memeluk kita, dialah yang akan memprotek kita, dialah yang akan terus menjaga kita selama nanti di neraka. Tetapi ibu ini bernama Hawiyah, neraka yang sangat panas. Kenapa disebut ibu? Karena neraka tidak akan pernah melepas kita. Sebagaimana seorang ibu tidak akan pernah melepas anaknya. Dipeluk Bapak Ibu ya, digenggam, dilindungi gitu ya. Seakan-akan Allah sedang ingin memuliakan, itu Allah sedang ingin menghinakan. Siapa yang ingin punya ibu bernama Hawiyah? Kalau tidak mau, mari kita perbanyak Bapak Ibu untuk timbangan kebaikan kita. Ya. Kenapa? Karena kita takut nanti punya ibu. Ibu kejam sekali ya. Ini ibu yang sangat kejam. Kenapa? Karena Allah mengatakan si ibu ini bernama Narun apa Bapak Ibu? Hamiyah. Narun Hamiyah. Apa Narun Hamiyah itu? Harotun syadidatul hur. Neraka yang apinya sangat panas sekali. Bagaimana panasnya? Nah ini. Apa yang kalian nyalakan di bumi itu 1 bagian dari 70 bagian panasnya Hawiyah. Jadi api yang ada di dunia ini Bapak Ibu itu 1 dari 70 Bapak Ibu. Nanti panasnya Hawiyah itu. Ya. Yang kalau kita kena dengan api itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian? Nah ini. Kalau kita kena dengan api itu, mohon maaf. Kalau kita kena dengan api itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kulit kita akan hangus, tetapi setiap langsung hangus akan diganti dengan kulit yang baru, dihanguskan lagi, diganti lagi, dihanguskan lagi, diganti lagi, terus begitu dan tidak pernah berkesudahan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini Ibu dan Bapak yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apakah bahagia dan menderita kita di akhirat itu misteri? Bukan. Bukan. Enggak. Kita bisa merencanakan saat ini. Semua bisa kita prediksi. Maka Ustadz, bagaimana supaya saya nanti bisa bahagia? Sibukkan dalam ketaatan di dunia agar Anda mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Siapa yang tidak menyibukkan dalam ketaatan di dunia akan sibuk dengan seorang ibu bernama Hawiyah nanti di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Ini ibu yang sangat kejam. Kenapa? Karena setiap ibu ini meluk kita hangus, meluk hangus gitu. Kan kalau di kita mau Ustaz Judi kan cuma kalau kena api itu cuma melendung ya. Nanti bukan melendung, menghangus. Nah gitu ya. Makanya ini terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Nabi Muhammad mengatakan demi zat, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya,
kalau kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kamu lihat? Rasul menjawab, aku telah melihat bagaimana surga dan bagaimana neraka. Karena Rasulullah SAW, Bapak Ibu, itu ketika Isra Mi'raj diperlihatkan neraka dan surga. Dan kalau kalian bisa melihat seperti anak aku lihat, kalian nggak mungkin banyak tertawa, bahkan kalian akan banyak menangis. Nah ini Bapak dan Ibu ya, saya percepat di ujung karena sudah jam 11. Tetapi saya ingin mengatakan kepada Ibu dan Bapak, maka mari kita menjadi kelompok dan golongan orang-orang yang bisa bahagia nanti di akhirat. Caranya adalah memperberat timbangan kebaikan kita, dengan terus menyibukkan hari-hari kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan indah kita pagi hari ini adalah cara terbaik kita untuk semakin memperberat timbangan kebaikan kita agar kita bisa melukis kebahagiaan buat akhirat kita nanti bersama-sama insyaallah. Itu Ustaz Judi, saya persilakan. Insyaallah. Barakallah Ustaz, jazakallah khair. Masya Allah luar biasa ya tema kita pada pagi hari ini. Saya jadi ingat nih Tat, dulu tahun 2010 pernah jadi relawan di Gunung Merapi Tat. Masya Allah, barakallah. Itu kita tuh di cangkringan ya di daerah Pakem gitu Tat. Kita dikejar sama seperti awan, gitu, awan panas gitu ya. Oh, itu yang Di bisa menghanguskan ini ya? Ya, Apa namanya? Awan apa namanya itu Tat? Wedus gembel, tapi itu bukan wedus gembel, tapi itu lebih ke bahasa Jawanya wedus gembel. Apa Itu kita saat itu sedang menyalurkan bantuan Tat gitu ya ke 3 kecamatan di wilayah Sleman. Itu kita dikejar tuh Tat sama apa namanya awan itu ya Tat ya, dan itu kita mengalami kepanikan yang luar biasa gitu ya. Jadi memang sangat kerasa banget materi kita di pagi hari ini dengan Masya Allah ya yang saya pernah alami ya di tahun 2010, kemudian pernah juga jadi relawan di Jogja dan di Lombok, Masya Allah. Ini menjadi satu hal yang harus kita renungkan gitu ya. Masya Allah Ustaz. Oke, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah masih ada waktu, kita akan buka sesi tanya jawab. Boleh ya Ustaz ya? Boleh, silakan Ustaz. Oke, saya boleh bacakan dari yang di chat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ibadah tidak fokus kepada Allah karena urusan dunia sebagai jembatan. Karena kita cinta dunia, sangat kita rindukan kematian. Karena tidak siap, harus siap. Karena yang bernyawa merasakan kematian. Tetapi kalau cinta dunia suka tidak menjadi bekal akhirat, karena ibadah suka ditunda, karena kesibukan urusan dunia, dan suka malas menuntut ilmu, banyak anak temukan karena amal kebaikan dan buruk akan ditimbang. Bagaimana solusinya kalau menemukan seperti ini? Boleh disederhanakan Ustaz pertanyaannya? Sederhananya ini Tat, sebenarnya. Baik. Dia lebih cinta dengan dunia Tat, kemudian merasa bekal di akhiratnya masih kurang gitu ya. Oke, baik. Betul Ustaz. Pertama, betul Ustaz Juhdi, Ustaz Ahmad Juhdi. Pertama, Ibu dan Bapak sekalian, ketika bicara bab akhirat, bukan serta-merta kita ini menihilkan dunia, enggak. Karena Bapak Ibu enggak bisa ke akhirat kecuali memang memakai kendaraan bernama dunia. Silakan dilihat di surat Ali Imran 185 saja ya. Bahwa yang akan membawa kita bahagia dunia dan akhirat itu adalah dunia. Ya kan? Tidak ada dunia Bapak Ibu sekalian, maka kita seperti tidak punya kendaraan untuk bisa mengantarkan kita untuk bisa bahagia di akhirat. Tapi gara-gara dunia pula banyak orang yang akan menderita nanti di akhirat. Semuanya gara-gara dunia. Maka orang yang mengatakan saya tidak perlu dunia itu salah fatal. Ya, kenapa sebut salah? Karena tidak ada yang bisa mengantarkan kita untuk bisa ke akhirat dengan bahagia dan menderitanya kecuali adalah dunia. Makanya Ustadz, bagaimana atau apa yang saya lakukan? Jadikan dunia itu kendaraan yang membawa kita dan mengantarkan kita bahagia nanti di akhirat. Artinya apa? Jadikan dunia ini sebagai pemudah ketaatan kita kepada Allah. Harta kita, Bapak Ibu sekalian, ya, waktu kita, pasangan kita, anak-anak kita, jadikan semua itu pemudah ketaatan. Kenapa? Karena kalau semua yang kita miliki justru mempersulit ketaatan, berarti Bapak Ibu sedang mengantarkan diri dengan dunia ini untuk mendapatkan nanti penderitaan di akhirat. Itu kan Sajudi ya? Iya. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, apa sih tujuan kita ini hidup untuk ibadah kan?
Dan Allah permudah, dan Allah kasih sarana agar kita mudah ibadah. Apa? Rezeki. Al-Dariyat 156 bicara ibadah, Al-Dariyat 158 bicara bab rezeki. Kenapa Allah kaitkan antara ibadah dan rezeki? Rezeki itu cara Allah memudahkan ibadah kita. Karena tujuan kita adalah untuk ibadah. Maka kalau rezeki yang kita miliki mempermudah ibadah kita, Bapak Ibu sedang mengantarkan dunia itu membawa kita bahagia nanti di akhirat. Karena ada orang yang gara-gara rezeki justru dia malah semakin mempersulit ibadah, Ustaz. Ya kan? Gara-gara fokus ngurus rezeki sampai tidak punya waktu dengan sang pemberi rezeki, sampai tidak bisa melaksanakan ibadah kepada sang pemberi rezeki. Ada nggak yang kayak begitu, Ustaz Judi? Ada, Tad. Betapa banyak orang kayak Sa'labah itu. Karena mengurus keberlimpahan dunia, sampai dia tidak punya waktu untuk sang pemberi keberlimpahan itu. Berarti dia sudah salah menafsirkan Bapak Ibu tentang rezeki itu. Iya kan? Maka rezeki yang justru mempersulit ibadah kita adalah dunia yang akan mengantarkan kita menderita nanti di akhirat. Nah, itu rumusnya ya. Maka oleh karena itu, untuk pertanyaan yang pertama adalah, Ibu dan Bapak, jangan salah menafsirkan dunia. Islam tidak memusuhi dunia. Islam tidak menjauhkan kita dari dunia, enggak. Justru harus memaksimalkan dunia sebagai kendaraan terbaik kita untuk mengantarkan kita bahagia nanti di akhirat, sebagai jembatan yang bisa menghubungkan kita dan kebahagiaan nanti di surga. Tanpa dunia kita nggak bisa mempermudah ibadah kita. Itulah sikap yang dibangun oleh Islam terkait dengan bab dunia, Ustaz. Memang dunia itu indah, tetapi karena keindahan dunia, jangan lupa bahwa ada yang lebih indah daripada dunia. Maka jadikanlah keindahan dunia itu untuk mendapatkan keindahan yang sungguhnya nanti, yaitu di akhirat. Ini yang pertama mungkin Ustaz Zuhdi ya, terkait dengan pertanyaan yang pertama. Iya, oke. Ustaz boleh pertanyaan yang berikutnya, Ustaz? Mangga, silakan Ustaz. Boleh. Ini dari Teh Siti Sarimah, Ibu Siti Sarimah, mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, gimana kita memahami dan menafsirkan maksud konsep dari merindukan kematian secara tepat agar tidak salah? Dalam kondisi seperti apa atau faktor apa saja yang mendorong kita dibolehkan merindukan kematian? Karena jika dikaitkan dengan bekal amal yang masih sedikit, sepertinya kita menginginkan waktu hidup yang relatif lama. Begitu, Ustaz. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya punya kitab sederhana sih sebetulnya. Bagaimana cara kita agar bisa rindu dengan kematian? Karena memang Islam ini harus membangun sebuah iman yang bisa merindukan dengan kematian. Ya, Ustaz ya. Kenapa? Kematian itu adalah, Bapak Ibu sekalian, pertemuan indah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mencintai kita dan kita yang sangat mencintai Allah akan dipertemukan setelah kematian. Betul Bapak Ibu sekalian? Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak ingin bertemu dengan yang kita cintai? Pasti ingin ketemu loh. Betul nggak? Ibu misalnya, Bu ditinggal oleh suami kerja 3 bulan. Dan ibu itu sangat cinta sama suami. Ingin segera bertemu nggak? Pasti ingin segera bertemu. Gitu. Apalagi pertemuan dengan suami itu tidak hanya pertemuan fisik. Suami bawa oleh-oleh, ya, bawa sepeda Brompton, bawa gaji yang besar, Bu. Bawa bonus, kan? Bawa apa, makin rindu nggak? Makin rindu. Nanti ketika kita Olehnya Pak Ustadz. Ini mah contoh Teh Hani ya. Jadi tidak hanya ketemu suami itu bawa gaji selama 3 bulan, Bu. Suami itu bawa oleh-oleh, bawa jam tangan, bawa tas Hermes, Teh Hani ya. Bawa Louis Vuitton, Bu. Wah, bawa segala hal. Ibu makin seneng nggak? Makin rindu nggak ketemu suami? Iya. Nah, nanti setelah kematian saja itu kita tidak hanya ke surga, tapi melihat Allah, bertemu Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, bertemu orang-orang yang kita cintai yang saat ini sudah satu persatu tiada, kan? Semua akan dipertemukan, orang-orang yang kita cintai, anak kita, orang tua kita, pasangan kita yang saat ini sudah mendahului kita, dipertemukan semuanya. Rindu nggak dengan sebuah itu, Bapak Ibu? Rindu sekali Pak Ustadz. Masalah, makanya Teh Hani, iman yang benar adalah merindukan kematian. Ya, merindukan kematian, tapi jangan meminta kematian, itu nggak boleh. Karena meminta kematian adalah bukti keputusasaan.
Saya ulang. Rindu kematian bentuk kedalaman iman, tetapi meminta kematian bentuk keputusasaan. Ini beda ya. Saya ulang kembali biar Tessa Rima bisa memahami kaidahnya. Merindukan kematian adalah bukti kedalaman iman, tetapi meminta kematian adalah bentuk keputusasaan. Maka kita harus merindukan kematian, tapi tidak boleh meminta kematian. Kan begitu. Bertemu Rasulullah, bertemu Allah, mendapatkan surga, bertemu anak-anak yang kita cintai, bertemu orang tua yang kita rindukan. Semua dipertemukan dalam penuh kebahagiaan nanti di akhirat. Siapa yang nggak rindu dengan semua itu? Semuanya adalah kita harus melewati gerbang bernama kematian. Tidak ada apa-apa di kematian itu selain kebahagiaan sudah menanti kita bagi orang-orang yang senantiasa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, lalu kenapa kita saat ini takut? Sebetulnya Bapak Ibu, takut ini adalah sebuah alarm agar kita makin hati-hati, agar kita makin memperbanyak amal soleh dan semakin kuat untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Ketakutan itu baik Bapak Ibu sekalian. Saya takut misalnya gemuk, kira-kira makin bagus nggak pola makannya? Makin bagus. Saya takut suami saya Bu marah. Kira-kira Ibu makin bagus ya pelayanan ke suaminya? Makin bagus. Perasaan takut ini adalah Bapak Ibu, itu cara kita untuk semakin tidak banyak lagi berbuat kemaksiatan, semakin ingin minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin semangat untuk terus melakukan amal-amal kebaikan. Kan begitu Ustaz Judi ya. Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama kita terkait dengan kematian Bapak Ibu sekalian ya. Iman yang benar itu rindu dengan kematian. Hanya dosa kita yang mungkin kita was-was, takut, bahkan kayaknya saya belum siap deh gitu ya. Bapak Ibu, punten. Kematian tidak menunggu kita siap dulu. Kematian tidak menunggu kita soleh dulu, tobat dulu, taat dulu, enggak. Makanya, ayo Bapak Ibu, kita harus taat sambil menunggu kematian. Kita harus soleh sambil menunggu kematian kita. Karena kematian tidak menunggu kesolehan kita. Kitanya aja yang harus soleh sambil menunggu kematian kita. Saya ulang. Ini kalimatnya penting sekali. Kematian tidak menunggu kita taat dulu. Oleh karena itu, yuk kita taat dari sekarang sambil menunggu jadwal kematian kita. Itu rumusnya. Kematian tidak menunggu kita soleh dulu. Banyak orang yang belum sempat soleh, Bu. Kemudian diambil itu usianya. Betul nggak Ustaz Judi? Betul, Ustaz. Oleh karena itu, bismillah mulai hari ini kita soleh, Bu. Sambil menunggu jadwal kematian kita. Karena tidak ada kematian terbaik kecuali kematian kita sedang ada di puncak ketaatan kepada Allah. Di puncak kesolehan hidup, Bu. Dan di puncak kebahagiaan hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang ketika Allah ambil usia kita, kita sedang ada di puncak kenikmatan ibadah. Amin. Sedang ada di puncak kesolehan hidup Bapak Ibu dan kebahagiaan hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz Judi ya. Untuk pertanyaan kedua. Ustaz, maaf, boleh melanjutkan ke pertanyaan atau satu lagi aja Ustaz ya? Satu lagi boleh. Baik, Ustaz. Karena Bapak Ibu insya Allah kajian kita rutin setiap hari Ahad ya dengan tema tafsir yang berbeda-beda dengan ustadz-ustadz yang beragam nanti insya Allah. Dan setiap mungkin nanti kita lihat di minggu keberapa kajian bersama saya di kajian tafsir ini fokus dulu untuk membahas tentang tema-tema akhirat dulu. Nanti kita bahas Al-Jalzalah Ustaz ya. Kita bahas nanti tema-tema surat-surat yang berkaitan dengan bab hari kiamat. Satu lagi Ustaz Judi, saya persilakan. Baik, mohon maaf ya, mohon maaf saya bacakan satu pertanyaan lagi. Bismillah. Ustadz, surga itu mahal. Bagaimana kalau merasa tidak pantas untuk masuk surga? Kalau dibandingkan dengan amal yang dilakukan selama ini. Mengingat bagaimana orang-orang yang terdahulu banget, begitu dahsyat, maaf. Orang-orang yang terdahulu begitu dahsyat ujiannya dan amalannya, tapi tidak sanggup kalau masuk ke neraka. Bagaimana kalau begitu Ustadz? Jazakallahu khairan. Baik. Jazakallah Ustaz Zuhdi, memang ada kalimat saya tidak pantas untuk menjadi ahli surga, tetapi juga tidak layak tidak akan kuat di neraka. Itu memang syair yang sangat populer sekali dari tokoh-tokoh sufisme ya, Ustaz Zuhdi ya. Iya betul. Dari tokoh-tokoh sufistik itu, Robi al-Adawiyah ya.
Betul, ya betul. Siti Jenar dan lain Siti. sebagainya. Betul. Mereka memang salah satu jargon-jargon populisnya adalah kalimat itu. Tidak pantas ke surga, tapi akan tidak kuat di neraka, kan begitu Ustaz ya. Baik, dalam konsep kita ada yang namanya al-khauf war raja, Ustaz. Ada namanya harapan dan ketakutan. Ya. Ini bagian dari keimanan kita kepada Allah, harus menumbuhkan ar-raja wal khauf, harapan dan ketakutan. Terkait dengan konteks ini, besarkan harapan kita untuk menjadi ahli surga dan besarkan ketakutan kita untuk tidak jadi ahli neraka. Bapak Ibu sekalian. Saya ulang kembali ya. Ini konsep kita, bukan konsep sofistik ya, bukan konsep orang-orang tasawuf. Besarkan harapan kita untuk menjadi ahli surga dan besarkan ketakutan kita untuk tidak menjadi ahli neraka. Kalau Bapak Ibu makin besar harapan menjadi ahli surga dan makin besar ketakutan untuk tidak menjadi ahli neraka, apa yang akan terjadi, Ustaz Zuhdi? Apa yang akan terjadi? Kita makin tidak akan pernah melakukan kemaksiatan dan makin semangat untuk melakukan ketaatan. Itu buah yang sangat manis dari roja dan khauf yang kita bangun dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya takut, saya pengen kurus dan saya takut gemuk. Kira-kira menjaga makanannya makin bagus nggak? Makin. Nah, gitu Bapak Ibu. Itu pemahaman al-khauf war raja. Saya mudah-mudahan sholat saya diterima oleh Allah dan saya takut sholat saya tidak diterima oleh Allah. Makin bagus nggak sholatnya? Makin. Nah, itu Tedina. Saya pengen menjadi orang ahli surga dan saya tidak mau jadi ahli neraka. Makin bagus nggak kesolehannya? Makin. Nah, itu rumus. Itu buah manis yang dihasilkan dari ar-raja wal khauf, Ustaz. Makanya orang yang merasa ada harapan, juga ada ketakutan soal nanti di akhirat, itu sudah bagus. Karena Allah betul-betul menjadikan kita pribadi yang soleh, ini dihantarkan dengan dua perasaan. Ada impian yang ingin kita raih, ada ketakutan yang ingin kita jauhi. Ya kan? Saya Ustadz pengen jadi ahli surga, dan saya tidak mau jadi ahli neraka. Dua perasaan ini akan mengantarkan kita semakin indah dalam keistiqomahan dalam ketaatan. Ya. Perasaan saya nggak layak untuk menjadi ahli surga, Bapak Ibu, itu perasaan yang bisa kita ubah menjadi positif. Kalau begitu, mulai hari ini saya akan hidup sesuai dengan aturan Allah dan saya akan menjauhi apa yang Allah larang dalam kehidupan saya. Itu Zat. Kalau kita berpikirnya positif ya. Tetapi ada orang yang saya Ustaz tidak pantas menjadi ahli surga. Tetapi tidak ada action yang dia lakukan. Angger ngahulang. Dawuh. Angger gitu setiap hari teh ani gitu ya. Boro-boro ngaji, ngahulang aja gitu. Bangun subuh jam 8. Ustaz lu punten subuh kesiangan jam 8. Biasanya setengah 8 gitu. Orang-orang kayak begini tuh orang-orang yang nggak serius dengan hatinya ya. Nah, ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan al-khauf war-raja ya insyaallah. Baik Ustaz Judi, ini dulu ya. Saya sedikit Ustaz sebelum Ustaz nanti akhiri. Ini kajian perdana kita di Rumah Tafsir Indonesia. Dan insya Allah nanti bersama asatid-asatid Rumah Tafsir Indonesia, setiap pekan di hari Ahad pagi, kita akan belajar bersama untuk memahami Al-Quran, agar betul-betul menjadi pedoman kehidupan kita untuk bisa membangun istana kebahagiaan di dunia, dan istana kebahagiaan nanti di akhirat insya Allah. Silakan Ustaz Judi. Oke, Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita sudah di penghujung acara. Ini ada yang bertanya juga nih tadi. Kalau link YouTube-nya apakah ada nih Ustaz gitu ya. Baik. Ini saya sudah rekam Ibu dan Bapak sekalian. Ada Teh Ani, Assalamualaikum Teh Ani. Dari RSJ, Teh Ani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Teh ada YouTube-nya belum? Belum tadi karena belum dapat mau dilingkan ke mananya tadi. Betul, berarti memang kita masih punya rekaman saja ya? Ya, tapi Nah, nanti betul. boleh dari rekaman itu bisa di-share, dijadiin masuk ke YouTube channelnya Ustadz. Baik, Alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah. Nanti kita usahakan Bapak. Pakai Zoom ya? Ke depan itu nanti ada Zoom, Bapak Ibu juga ada YouTube-nya insya Allah ke depan. Makanya bagi Bapak Ibu yang punya kelapangan rezeki, mari kita berimpak terbaik ya, agar program Al-Quran kita betul-betul bisa berjalan dengan baik ya.
Saya ingin menghadirkan Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini betul-betul kita ini seperti Al-Quran yang berjalan lah gitu Ustaz Judi ya. Hidup kita betul-betul dipandu oleh Al-Quran. Makanya ini akan menjadi program besar kita setiap Ahad ini untuk menjadikan kajian kita ini betul-betul kajian yang sangat urgent ya. Untuk bagaimana kita memahami Al-Quran sehingga kita betul-betul hidup dipandu segalanya oleh Al-Quran. Karena tidak ada panduan yang akan membahagiakan kita dunia akhirat, kecuali panduannya lewat Al-Quran. Teh Ani, jazakillah hari ini sudah memandu kita ya di ini. Baik, jazakillah khair. Dan silakan Ustaz Judi. Ya, oke, Ustadz. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz barangkali boleh berkenan untuk menutup acara ini dengan doa. Baik, Ustadz, Ibu dan Bapak yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita akhiri pertemuan indah kita pagi hari ini. Nanti kita bahas tentang tafsir Al-Jalzalah karena dua surat ini sangat terkait erat ya tentang Al-Qari'ah dan Al-Jalzalah untuk betul-betul bisa memotret secara utuh apa yang akan terjadi tentang nanti ketika hari kiamat dan apa yang akan terjadi dengan hidup kita setelah kiamat, Ustaz ya. Agar kita bisa al-i'dad li yaumir rahil, agar kita semakin semangat mempersiapkan segalanya untuk bisa menemukan kebahagiaan setelah kehidupan dunia ini, insyaallah. Baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, saya yakin Bapak dan Ibu sekarang juga ada yang bertemu dengan keluarga tercinta nanti di akhirat ya. Orang tua, anak, siapapun gitu. Itu akan terjadi, ketika kita betul-betul menyiapkan bekal-bekal terbaik kita untuk pulang nanti ke akhirat, insyaallah. Bapak Ibu, mari kita akhiri sama-sama memperbanyak kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita ucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik, ya fatiris samawati wal ardi ya muqallibal qulub ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, Kau yang maha baik, Kau yang maha indah, Kau yang maha segala-galanya dalam hidup kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepadamu, ya Allah, atas segala anugerah yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, terutama anugerah usia ini, ya Allah, sehingga kami masih punya kesempatan untuk memperbaiki ibadah kami masih punya kesempatan untuk memperbaiki ketaatan kami punya kesempatan untuk meminta maaf atas segala kesalahan-kesalahan kami pun mempunyai kesempatan untuk menyiapkan bekal-bekal terbaik kepulangan kami ke akhirat. Terima kasih, ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, maafkan segala khilaf dan kesalahan kami selama ini. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa memperbaiki diri ini sebaik-baiknya, untuk bisa mendekati Engkau sedekat-dekatnya. Kami mohon kepada Engkau, ya Rabb, berikan kami kesempatan terbaik untuk menjadi hamba-Mu yang semakin lebih baik. Semakin pantas untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Semakin pantas untuk menjadi hamba yang semakin Kau inginkan, semakin layak Kau cintai, semakin pantas Kau sayangi. Berikan kami kesempatan terbaik untuk menjadi hamba-Mu yang bisa merasakan hidup bahagia bersama-Mu, bisa merasakan kenikmatan mencintai-Mu dan kelezatan ibadah kepada-Mu. Jangan ambil usia kami terlebih dahulu sebelum kami sempat merasakan betapa bahagia hidup bersama-Mu dan betapa nikmat mencintai-Mu dan lezat ibadah kepada-Mu. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah, ambil usia kami di puncak kebahagiaan hidup bersama-Mu. Wafatkan kami di puncak kenikmatan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Kembalikan kami kepada-Mu di puncak kedekatan hubungan dengan-Mu, ya Ilahana. Kami mohon kepada Engkau, jangan ambil usia kami sebelum Kau maafkan semua dosa-dosa kami. Rasanya kami berat kalau harus pulang kepada-Mu membawa dosa-dosa ini. Bagaimana masa depan kami nanti di akhirat kalau kami harus pulang kepada-Mu dengan segala kemaksiatan, segala dosa yang pernah kami lakukan. Oleh karena itu, ya Allah, sebelum Kau jemput kami dan pulangkan kami, sempatkan kami untuk bisa meminta maaf kepada-Mu atas segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Karena kami ingin pertemuan dengan-Mu nanti di akhirat adalah pertemuan terindah dalam hidup kami. Pertemuan tanpa membawa dosa, ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir bersama kami pagi hari ini adalah hamba-hamba-Mu yang saat Kau jemput sudah bersih dari segala dosa, ya Rabb.
Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Istiqomahkan hidup kami dalam kebaikan sampai akhir hayat kami. Nikmatkan, lezatkan, dan bahagiakan hidup kami dalam ketaatan kepadamu sampai ujung episode kehidupan kami, ya Rabb. Kami mohon kepada Engkau, mudah-mudahan keistiqomahan kami dalam ketaatan membawa kami dalam kebahagiaan nanti di akhirat. Oleh karena itu, istiqomahkan kami semua yang hadir bersama pagi hari ini untuk senantiasa sibuk dalam ketaatan kepadamu, agar kami bisa mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, ya ilahana. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Agar kami mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, bisa melihatmu, bisa bertemu Rasulmu, bisa mendapatkan surgamu, dan bisa bertemu lagi dengan orang-orang kami cintai. Oleh karena itu, istiqomahkan kami dalam ketaatan sampai akhir hayat kami, ya ilahana. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan yang hadir bersama kami pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang ketika mengakhiri usia di dunia ini betul-betul semakin dekat ke pintu surgamu, ya Rabb. Tidak ada puncak kebahagiaan dalam hidup kami kecuali bisa mengakhiri kehidupan ini berhenti di pintu surga. Mudah-mudahan yang hadir bersama kami hari ini adalah hamba-hambamu yang semakin terus bisa mendekati pintu surgamu. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Bersamakan kami dan orang-orang yang kami cintai sampai ke surgamu nanti. Bersama pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami cintai, terutama kedua orang tua kami, ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, andaikan kami harus berpisah saat ini karena kematian dan orang-orang yang kami cintai, orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami ridho, kami ikhlas dengan semua ini. Asalkan, ya Allah, pertemukan kembali semuanya nanti di surgamu. Terutama pertemukan kembali kami dan kedua orang tua kami nanti di surgamu, ya Allah. Ya ilahana, tidak ada puncak kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup kami, kecuali bisa menemukan kembali orang tua kami nanti di surga. Mudah-mudahan ketaatan kami selama ini, keistiqomahan kami dalam ibadah kepadamu, adalah cara kami untuk kembali bisa menemukan kedua orang tua kami nanti di surgamu, ya Rabb. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, jazakallah khair Ustaz atas doanya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Insyaallah nanti kita ketemu lagi di pekan depan di hari Ahad insyaallah. Semoga pada pertemuan hari ini kali ini semakin menguatkan tautan hati kita kepada Allah, semakin meningkatkan iman kita kepada Allah, semakin lebih khusyuk lagi ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Saya mohon maaf jika ada salah pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi nanti insyaallah pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Hani. Sami-sami Teh Ida, sehat terus ya Teh. Alhamdulillah, Ustaz. Salam deui Teh. Sehat selalu, Teh Ustaz. Yanti sehat terus, Teh Hani sehat terus. Amin, ya Allah. Amin, jazakallah khair. Izin Lesti Payung Ustaz. Assalamualaikum. Mangga Teh Yanti, Bu Yanti sehat terus Bu. Amin, sami-sami Ustaz, sehat. Amin, Syukran, jazakallah syukran khair. Ustaz. Sehat Teh selalu, Rosi, Ustaz. Amin. Rabu ketemu ya insyaallah. Insya Allah. Ditunggu Insyaallah flyernya, Ustaz. Rabu. Baik, insyaallah Teh Ida, terus Rabu kita bisa silaturahim insyaallah. Ditunggu flyernya, Ustaz ya. Mangga alhamdulillah. Insyaallah Teh Kamis ya Rosi. Pak Ustadz, kita ada jadwal di Ummahatul Qur'ani Pak Iya, Ustadz hari kan? Kamis dengan Umatul Qur'ani insyaallah Teh Ya. Yuniarti. Ya, Tapi Rabu pun kita ketemu ya insyaallah. insya Allah ketemu lagi. Atur nuhun Ustaz, izin live Pak Ustaz. Mangga jazakillah Ibu, semuanya mudah-mudahan sehat berkah selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sajudi hari ini dikosongkan sampai pada zuhur ya, sampai sebelum zuhur ya, masya Allah. Ya Ustaz. Biasanya sepedaan Ustaz. Iya. Ganti hari Sabtu. Ke Bandung, Ustaz. Ustaz Salim, Ustaz, lagi di mana Ustaz sekarang? Ana perjalanan ke Bandung, Ustaz. Karena besok ada kuliah ya. Ya. Mohon izin, jadi Zoom-nya lewat di jalan nih. Gak apa-apa Ustaz, mudah-mudahan fi amanillah sehat. Selamat Ustaz. Ustaz Amin, Agus. amin. Nanti kita ketemu di Bandung insya Allah. Siap, siap. Alhamdulillah, syukron. Apaan Ustaz, fi amanillah. Ana live ya.
Ya, Mangga Ustaz. Ustaz, jazakallah Ustaz. Matur nuhun Ustaz. Ya, Zudi, Ustaz. terima Ya, kasih Ustaz. untuk Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman di kampus Ustaz ya. Iya. Tapi masih daring, Ustaz, belum offline. Belum offline. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kitabnya Ustaz ada berapa jilid ya Ana itu yang Iya. Ustaz Dr. Salman Al-Audah ini. Masya Allah. Kajian beliau sangat bagus sekali ya untuk kajian-kajian al-tafsirnya. Ya. Berapa buku Tat itu? Itu ada 5 jilid sebetulnya tebal-tebal jilid ya, ya? begitu ya. Luar biasa. Nanti pas kita syuro nanti di rumah Iya. Ana insyaallah. Boleh Ustaz. Masya Allah. Maaf ya Tat ya, hari ini kalau Wah, masih ada luar biasa kekurangan. Ustaz. Jadi jazakallah khair. Insyaallah barakallah Ustaz. Mudah-mudahan Allah Amin, berikan amin. limpahan kebaikan dan pahala yang Amin. berlipat-lipat. Amin Ustaz, amin. Amin jazakallah khair. Masih ada nih saudara-saudara kita yang masih stay di sini. Teh Ani mau di off atau gimana Teh?